Salam Rahayu buat semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, keselarasan jiwa. Kembali lagi dengan Legi Jowo, guys. Kali ini Legi Jowo akan mengangkat tema dampak dari santet. Kebetulan di sini ada narasumber kita, Pak Galuh, yang akan menceritakan, ya ibarat orang itu curhat lah ya guys, kita sebut dari pengalaman pribadinya dia dan sekitarnya dia. Pak Galuh, mohon untuk menceritakan pengalaman Bapak atau dari pengalaman saudara atau teman yang sekiranya itu memang dia terdampak dari santet kayak gitu. Monggo Pak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menceritakan bahwa awalnya saya itu tidak percaya dengan hal-hal yang seperti ini, berbau mistis dan gaib. Tapi yang saya rasakan dari beberapa tahun yang lalu, saya terkena sakit dan saya sudah berobat ke rumah sakit sampai dirawat beberapa kali, terus ke alternatif, bahkan ke istilahnya orang pintar, tapi hasilnya tetap eh, tidak tidak diberikan kesembuhan. Nah, sering berjalannya waktu, ternyata saya disentil dengan yang saya rasakan tuh sakitnya yang luar biasa, terutama di dampak santetnya itu Kaki. kaki kiri. Saya tidak bisa yang pertama berjalan normal, padahal saya tadinya suka olahraga dan lain-lain, tidak bisa berjalan normal. Terus sholat juga bisa sambil duduk, dan itu sakitnya dari mulai maghrib sampai sekitar jam 2 subuh atau jam 3 subuh, dan itu sakitnya luar biasa. Dan saya baru sadar ternyata ya mungkin inilah yang namanya penyakit kiriman. Jadi dampaknya dari mulai saya sakit, pekerjaan kacau, terus istilahnya tidak bisa fokus karena tidak bisa konsentrasi karena kurang tidur juga, nahan sakit dan lain-lain. Bahkan di dalam kaki itu saking sakitnya saya sampai sudah amanat ke istri gitu, bahwa nih tabungannya ada di sini, pin ATM ini, terus saya sedikit-sedikit punya simpenan lah. Saya sudah sampai amanat ke situ karena Sudah putus asa ya Pak? betul, sudah putus asa dari mulai berobat medis dan non medis gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya istilahnya sudah bisa kesemula gitu, bisa jalan biasa nggak pakai tongkat, terus mulai bisa istilahnya olahraga Aktivitas, sedikit-sedikit iya. aktivitas. Apalagi sekarang saya sudah tidak bekerja, jadi ya otomatis kesehatan yang kaki saya harapkan dari dulu itu udah kembali lagi. Sholat sudah normal kembali. Sholat sudah normal sesuai dengan aturan. Iya. Lah, kalau boleh tahu, untuk sakitnya sendiri sudah berapa lama Pak? Hampir 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahunan, dan yang paling parah itu 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu sampai kemarin terakhir berarti puasa kemarin tahun 2023 berarti. Oh, berarti sudah lama sekali ya Iya. Pak. Dan awal mulanya itu medis. Ini medis, tapi hasil ronsen tidak ada hasil bahwa itu penyakit medis. Maksudnya bagus semua secara Semua. cek di rumah sakit itu bagus semua. Bagus banget. Bukan saraf kejepit atau Bukan. apa? Kalau indikasi medis sih saraf kejepit atau HNP namanya. Tapi
dengan pengobatan terus istilahnya hasil ronsen pun itu tidak ada begitu. Dan yang apa ya istilahnya, itulah yang mengganggu fokus saya dalam menjalani hidup karena penyakit itu. Iya, karena inti fokusnya itu pengen sembuh kayak gitu. Betul. Ya Pak, pengen sembuh. Saya berobat kemana-mana yang pada akhirnya bertemu dengan seseorang menyarankan dan bahwa lu tuh bukan sakit medis, tapi tanda petik sakit kiriman kayak gitu. Padahal saya merasa tidak punya musuh, tidak punya apa, mungkin ada salah kata atau gimana, jadi bikin tersinggung. Iya. Iya. Berarti awal mulanya kayak Bapak mungkin bekerja nggih Pak? Betul. Terus sebagai karyawan ya. Terus akhirnya resign kayak gitu. Karena fokus untuk penyembuhan. Selain di kesehatan, apalagi Pak dampak menurut Bapak, pengalaman Bapak sendiri itu dampak dari santet sendiri itu apa Pak? Selain dari kesehatan, ekonomi. Secara logika penghasilan saya lebih ya, kalau menurut biaya hidup dan lain-lain itu bisa bahkan 50% atau 60% itu bisa nambung dengan biaya hidup di kota yang sekarang ya. Tapi entah kenapa dengan penghasilan seperti itu tidak ada yang nyangkut sedikit pun. Mohon maaf Pak, sekitar berapa? Awalnya boleh disebutin? Boleh, nggak apa-apa. 9 sampai 10. 9 sampai 10. Belum bonus ya? Belum bonus. Berarti mungkin tahun, sekitar ya, 15-an dapat ya. Kalau dari yang lain bisa, dari luaran juga bisa. Bisa sampai sekitar. Tapi nggak bisa nyimpen. Tidak bisa nyimpen. Padahal kalau menurut logika biaya hidup di daerah yang sekarang itu bisa bahkan lebih bisa nabung. Tapi yang mungkin dampak dari itu ya, dampak dari kiriman itu, jadi saya dan keluarga itu tidak bisa nyimpen. Kayaknya ada aja masalah kayak gitu, pengeluaran yang tidak diharapkan. Iya. Ada. Makanya aneh aja gitu ya. Sampai seperti itu. Bahkan teman-teman saya aja, lu nggak punya apa-apa dengan gaji segitu, pada kaget. Dengan perincian biaya bulanan kok aneh gitu, entah kenapa bisa tidak punya simpanan seperti itu. Ada aja yang keluar, udah tenang-tenang nih, ada aja yang keluar gitu. Berarti benar-benar nol ya Pak? Nol, bahkan minus bahkan minus. Akhirnya kan keluarga, terutama bapak tidak bisa terurus sama saya, sama keluarga juga, jadi kasihan. Kalau selain dampak ekonomi sendiri apa ya Pak? Selain dampak ekonomi dan sakit itu saya minder dalam artian saya malu bertemu sama orang, jadi tidak bisa beraktivitas dengan bertemu banyak orang gitu, karena dibuat minder karena dengan posisi berjalannya mungkin ya, tidak betul. Sama gitu tidak ya sama Pak. Dengan yang lain. Kerja pakai tongkat, kemana-mana pakai tongkat. Dan itu sakit sekali Pak. Wah, sakitnya luar biasa. Jadi kalau ada